Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Mubin Irani Ningsih, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061619. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 2 Rembang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan yang memimpin. Siap, doa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Warzuqni fahma. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah. Amin. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir. Bu Ira absen dulu nggih. Ain Salfitri, Ahtan Naira, Alfaril, Alia Afiko, Salsabil, Satria, Shirley Kalista, Ulil Albab, Yuda, Yudhistira. Yang sakit 1, yang dispen 2, yang izin 1 nggih. Gimana suasananya hari ini? Senang? Oke. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, Bu Ira akan menampilkan gambar. Jadi gambar yang Bu Ira tampilkan ini tadi, nggih. Nanti coba ungkapkan atau berikan pendapat kalian berdasarkan dari gambar yang kalian lihat. Oke? Siap? Gambar pertama. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Siapa dulu? Mbak Gedis dulu ya. Mau menjelaskan ada orang lagi makan. Mas Noval? Ada orang dari, menurut saya ya, dari wajah sepertinya sedang mengambil makanan. Nah, tapi kemungkinan dari menurut saya ya, makanannya itu kemungkinan dari temennya. Jadi, rakus. Oh, jadi kayak rakus ya mengambil makanan temennya. Ini kalau pendapatnya Mas Noval. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Noval dan Mbak Gedis. Coba sekarang kita ke gambar yang kedua ya. Oke, Mbak Khalisa. Ada 2 orang yang lagi bersalaman, saling menyapa ya Mbak Khalisa ya. Nah, terus siapa lagi? Mbak Ahta. Lalu mereka maaf-maafan. Oke, habis berantem terus saling maaf-maafan ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Khalisa dan Mbak Ahta. Nah, kira-kira hari ini kita itu mau belajar apa sih? Kok ada gambar nih tadi, nggih? Ada yang berpendapat buruk sangka, ada yang berbaik sangka ya, ada yang positive thinking, ada yang negative thinking. Tapi sebelum Bu Ira menjelaskan, nggih. Nah, Bu Ira kasih pertanyaan pemantik dulu. Nah, pernahkah kalian merasa kecewa pada keadaan kalian? Pernah? Pernah apa sering? Nah, sering ya. Contohnya apa Mas Azam? Contohnya itu waktu minta sesuatu ke ibu belum tentu diberikan. Oh, ketika minta ke ibu belum tentu diberikan, jadinya kecewa ya Mas Azam ya. Nah, pernah tanya ke ibu alasannya apa? Alasannya itu belum punya uang. Alasannya belum punya uang. Oke. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, bagaimana perasaanmu jika temanmu tidak membalas pesanmu? Kalian lagi genting-genting ingin cepat dapat balasan, tapi dia slow respon sekali. Kira-kira gimana? Marah, terus? Jengkel, kecewa ya, pengen diblokir rasanya ya. Oke, nah
perasaan yang kalian rasakan itu nggih, itu sebenarnya wajar. Tapi nggih, nah, ini tadi nggih sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena yang kita pelajari hari ini itu adalah temanya adalah husnudzon. Nah, yang pertama jelas nggih, nanti kita akan belajar tentang husnudzon dan juga suudzon. Kira-kira apa itu husnudzon dan apa itu suudzon? Mungkin ada yang sudah tahu ya, tapi nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, selain itu nggih, selain kita mempelajari tentang pengertian dari husnudzon dan suudzon, nanti kita bisa memahami manfaat dari menerapkan husnudzon bagi kesehatan mental dan emosional. Sebelum Bu Ira jelaskan lebih lanjut, silahkan bisa diambil HP-nya. Bu Ira akan berikan asesmen awal, ya. Mulai sekarang? Bu Ira mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sudah semua? Gimana hasilnya? Banyak yang dapat 100 ya. Wah, berarti ini banyak yang paham soalnya. Tapi nanti kita pelajari lebih lanjut biar lebih paham lagi, nggih. Oke. Siapa ini kira-kira yang dapat peringkat 3? Nah, siapa ini yang peringkat pertama? Oh, Mas Novel ternyata. Oke. Nah, kasih apa buat kita semua dulu ya. Keren sekali ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, ya, kita ice breaking dulu. Kita yel-yel dulu biar nggak tegang, oke? Kita akan ice breaking tepuk janji fokus. Masih ingat ya? Oke. Mari kita tepuk janji fokus bersama. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya paham. Oke, mantap. Langsung ya. Hari ini ya, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama nanti kita akan berdiskusi tentang suatu permasalahan. Nah, kalau sudah selesai diskusinya, nanti dilanjut presentasi. Presentasinya nanti dilakukan itu sama perwakilan kelompok, nanti ditentukan siapa yang akan mewakili untuk presentasi. Dan yang terakhir, nanti kita bisa evaluasi. Nah, masih semangat ya? Sudah membuat kelompok? Oke, sudah siap berarti ya. Satu kelompoknya 5 sampai 6 anak. Coba dicek kelompoknya. Sudah lengkap semua? Oke. Bu Ira akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu, ya. Ini nanti jangan dikerjakan dulu. Oke? Nanti akan Bu Ira jelaskan terlebih dahulu materinya. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke? Siap? Siap. Sebelum mengerjakan, Bu Ira akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi kita hari ini. Nah, kita akan membahas tentang husnudzon dan juga suudzon.
prasangka nggih, atau don. Prasangka itu dibagi menjadi dua dan semua manusia itu pasti pernah mempunyai prasangka, nggih. Entah itu prasangka yang baik ataupun prasangka yang buruk. Nah, husnudon, ya, husnudon itu adalah prasangka baik, sedangkan suudon itu prasangka buruk. Baik atau buruknya prasangka kita itu kadang tergantung dari diri kita ketika melihat suatu kejadian. Nah, berikut ini Bu Ira akan menampilkan video, ya. Ini contoh dari realita. Bu Ira putarkan video, ya. Iya ya, emang kalau nggak pernah berubah, katanya mau sukses. Dasar mereka miskin. Masa sih gak pernah dia ngomongin? Ya udah, nggak apa-apa. Siapa tahu jangan masalah dia. Ini nggak boleh ya. Kamu mungkin buat tahu kan kamu gimana? Gue kemarin aja minggu semalam itu balik pakai alasan berbuat dulu orang tua aku. Pakai alasan yang ngopis dong. Gue bilang dulu, bukan orang dulu lagi. Kamu udah kunci ya? Oh, ya udah. Tapi gue nggak bisa ini mana nih? Masih ya, kalau saat itu mesti susah, itu awal dulu aja, santai aja pokoknya. Belajar dulu, sampai dulu baik. Kota dulu ya, masih ya. Komunitas kita tuh ada generasi loh. Oh itu sih. Saya tahu kita punya anggota kan berdua. Terus kalau generasi, bagaimana itu anggota? Yang namanya regenerasi, ya ada generasi ulang, pemilihan ulang. Kalau misalnya kita menurun semua menjadi anggota, ya itu tinggal orang aja deh. Ada namanya pembubaran. Alhamdulillah. Semoga generasi yang baru lebih baik ya. Tidak salah ya. Ayo, ada apa nih? Iya, ada apa nih? Lu udah tahu penghasilan dia itu kesehariannya tuh lebih gede dari kita, lebih kaya dari kita. Jadi lu mau mental Indonesia tuh mental pengis, makin banyak tuh nggak tahu di mana. Tapi kan udah kalau misalkan lu mau sedekah, lu cari aja lebih membutuhkan. Udah kalau misalkan lu mau sedekah, lu cari aja lebih membutuhkan. Emang lu mau tuh duit lu dipakai buat yang gak? Ya, masalah duit sedekah itu mau dia pakai buat apa? Itu udah biasa dia sama Allah. Urusan dulu sama Allah. Ya banyak-banyak aja memberi manfaat buat orang banyak. Ya. Dari video ini sudah semakin paham, sudah semakin punya gambaran tentang husnudon dan suudon. Tuh, selama kita itu membiasakan diri berhusnudon, kita selalu berpikir yang baik-baik, ya, insya Allah Allah itu akan selalu menolong kita, memberi jalan keluar, jalan keluarnya itu yang terbaik. Jadi dimanapun tempatnya, kalau kita itu benar-benar menata hati kita, ya, menata hati kita, keadaan sesulit apapun, ya, nanti kita bisa mendapatkan hikmahnya, bisa minta. Jadi intinya dimanapun tempatnya, ya, kita itu harus mengkondisikan diri kita untuk selalu berprasangka baik, ya. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Ada di surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsm. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu jtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Kita diutus oleh Allah untuk menjauhi rasa curiga, apalagi kalau curiganya itu mengarah ke hal yang buruk. Kenapa kok begitu? Inna ba'dadh-dhonni itsm. Karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Karena kalau kita curiga, dan kecurigaan itu mengarah ke hal yang buruk, nanti bisa menyebabkan tumbuh rasa iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai gibah sama temannya. Kan berawal dari curiga, kemudian jadi gibah, yang terakhir timbullah fitnah. Oke, terus gimana? Andaikan kok mulai tumbuh rasa iri, rasa dengki, rasa curiga, terus gimana? Maka kita harus memperkuat diri kita, hati kita yang panas itu diademkan dengan husnudzon itu. Obat yang paling mujarab dari syirik, iri, dengki, buruk sangka, panas hati, dan juga lain-lainnya. Kalau kita terbiasa husnudzon, hal-hal yang buruk ini tadi, entah syirik, iri, dengki, dan lain-lain, hal-hal ini yang membuat diri kita cemas, yang membuat hati kita tidak tenang, kalau kita cover dengan husnudzon, maka diri kita itu akan jadi lebih tenang, dan mental kita otomatis jadi mental yang sehat. Segala sesuatu yang akan kita ucapkan itu semuanya itu hal-hal yang baik. Manfaatnya apa sih kira-kira kalau kita berhusnudzon setiap hari, setiap saat, setiap waktu? Yang pertama, terhindar dari adanya salah paham dan konflik. Yang kedua, hati dan pikiran jadi tenang karena melihat segala sesuatu itu diambil dari hal positifnya. Memperkuat persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama umat Islam. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kalau kita sering husnudzon, rasa percaya diri kita akan semakin baik. Waktunya diskusi kelompok. Nah, silahkan LKPD-nya bisa dikerjakan bersama dengan kelompok. Waktunya presentasi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mewakilkan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Masalahnya, Ani masih mencisihkan teman-temannya karena tak mengajak yang bermain. Dia langsung menyimpulkan kepada teman-temannya yang menyukai. Bisa jadi Ani terlalu cepat menyimpulkan kepada teman-temannya yang menyukainya tanpa mencari tahu alasan lebih dahulu. Lalu yang kedua, Ani berburuk sangka atau suuzon terhadap teman-temannya, dan mungkin Ani tidak diajak bermain oleh teman-temannya karena teman-temannya berpikir bahwa Ani lebih suka menyendiri. Terus dari kelompok kami,
Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu Bapak-bapak. Bagus sekali. Berarti sudah paham ya? Bisa ya? Bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya? Kalau bisa husnudon, kenapa harus suudon ya? Nah, kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini, intinya di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa membiasakan diri kita untuk selalu berpikir yang baik, berpikir positif, berhusnudon, sesulit apapun, kalau kita sudah membiasakan diri untuk berpikir baik, nanti kita lama-lama akan terbiasa. Kalau terbiasa berpikir yang baik, hidupnya jadi lebih tenang, lebih tertata. Sekarang kita menyelesaikan kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ira mulai kuisnya. Sudah selesai semua? Kita lihat siapa yang ranking 1. Oh, Alfat. Gimana dengan pembelajaran hari ini? Materi apa yang sudah didapatkan hari ini? Husnudon dan suudon. Ada yang belum paham tentang materi hari ini? Ya, alhamdulillah sudah paham semua. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti disiapkan, dicari di rumah materi tentang macam-macam husnudon. Bisa kalian cari di internet, atau kalau yang punya buku bisa melihat dari buku bacaannya. Oke, diakhiri, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Sudah. Generasi husnudon, satu hati, satu tujuan, positive thinking, berbaik sangka, itu kuncinya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ira minta maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Kita akhiri dengan membaca doa selesai belajar semuanya. Silahkan dipimpin. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni rusdi wa aqidni min syarri nafsi. Allahumma haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca hamdalah terlebih dahulu sebelum kita alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama, nanti hati-hati ya di perjalanan pulangnya.